Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Ika di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini kita akan belajar tentang tekanan zat padat, tekanan zat cair, tekanan gas, dan aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan bahas soal yang sudah pernah Bu Ika berikan, yang ada di buku paket dan juga di buku LKS. Untuk soal yang pertama di buku paket, faktor yang bagi besar tekanan yaitu luas bidang tekan dan gaya tekan, force per area. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita pakai prinsipnya hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk mencari F1 sama dengan 20.000 dikali 20 dibagi 50. Ya, jawabannya adalah 8.000 Newton per meter persegi. Selanjutnya untuk soal nomor 3, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Ya, jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 4, mencari besar tekanan hidrostatika, kita pakai rumusnya P sama dengan rho kali G kali H. Jadi tinggal dikalikan semua, rho-nya 1000 kali 10 kali 3, jawabannya 30.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5, sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan karena yang paling tepat adalah karena massa jenisnya. Jadi massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 6. Berdasarkan tabel, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 7. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah hidrometer iya, jembatan ponton iya, balon udara iya, kecuali dongkrak hidrolik. Selanjutnya soal nomor 8, sebuah benda memiliki berat di udara 50 Newton, lalu ditimbang dalam air beratnya menjadi 45 Newton, maka gaya ke atas atau FA sama dengan weight berat di udara dikurangi berat di air. 50 kurangi 45 sama dengan 5. Ya, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 9, pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun. Ini disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Nah, pernyataan yang benar adalah yang A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Untuk nomor 10, pada asam mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum tekanan yaitu hukum Pascal. Jadi jawabannya yang A. Untuk soal yang B, uraian sebagai berikut 1-5. Perhatikan pembahasan berikut, jangan lupa dicatat ya. Baik, kita akan bahas soal nomor 1. Yang pertama, besaran tekanan hidrostatik bergantung pada pH. Itu dipengaruhi adalah rho GH. Berarti ini adalah massa jenis, G gravitasi, H ketinggian. Ini benar, ini benar, ini benar. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Oke, benar. Nomor 2, peralatan yang menggunakan hukum Archimedes. Archimedes itu yang pertama adalah teko tidak. Nah, ini benar, ini benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, benar. Selanjutnya nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 3, alat yang bergerak berdasarkan hukum bejana berhubungan. Kalau sedotan tidak, ya jawabannya adalah water pass. Ini untuk mengukur keberadaan ketinggian. Biasanya digunakan oleh para tukang yang membangun rumah. Selanjutnya nomor 4, ditanyakan gaya apung jika beratnya 50 Newton dan berat di airnya 20 Newton. Jadi untuk mencari gaya apung FA sama dengan berat di udara dikurangi berat di air.
50 dikurangi 20, jawabannya 30 Newton. Selanjutnya, seorang penyelam pada kedalaman 4 meter, maka tekanannya pH-nya berapa? pH rumusnya rho kali G kali H. Rho-nya kita masukkan 1000, gravitasinya 10, gravitasinya 10, H-nya kedalamannya 4 meter. Jawabannya 40.000 Newton per meter persegi atau 40.000 Pascal. Jadi jawabannya ini sudah benar. Selanjutnya nomor 6, apabila benda tenggelam dalam air artinya apa? Massa jenisnya lebih besar. Kalau tenggelam artinya lebih besar. Nah, ini punyanya siapa? Ini jawabannya salah. Jadi jawabannya massanya lebih besar daripada satu. Air itu rho-nya air itu sama dengan 1 kilogram per meter kubik. Kalau lebih dari 1 artinya tenggelam. Kalau kurang dari 1 dia bisa terapung atau melayang. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 7. Jika pada tabung ini diisi air ada lubang 3, maka sesuai praktikum, kalau sesuai praktikum adalah yang B yang tepat. Nah, ini perlu kalian praktekkan coba di rumah nanti ya. Tekanan paling besar ditunjukkan oleh nomor. Tekanan yang paling besar adalah ditunjukkan yang paling dalam, karena ngitungnya dPa, di atas permukaan air. Jadi ini H1, ini H2, H3, dan ini H4. Paling dalam adalah yang 4. Ini jawabannya benar. Selanjutnya untuk nomor 9. Ada pipa U diisi 2 zat yang berbeda. Jadi kita bandingkan seperti ini. Ini perbedaan ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah 4. Nah, ini kita pakai perbandingan massa jenis pH yang A dibanding pH yang B. Ada rho kali G kali H. Rho kali G kali H. Gravitasi sama, kita bisa coret. Gravitasi sama, yang berbeda adalah rho massa jenis ini A, ini B, ini A, ini B. Rho A, zat cair A berapa? 1000 dikali HA nya tidak tahu, terus saja HA sama dengan rho HB-nya 1200 dikali H-nya berapa? 4. Jadi HA sama dengan 1200 kali 4, 4800 dibagi, ini pindah ke sini jadi posisinya dibagi 1000. Jadi HA sama dengan 4,8 cm. Ini benar. Saran saya ini harus ada caranya. Kalau tidak ada caranya, Bu Ika nanti kasih nilai setengah. Kalau caranya benar sempurna. Ini hukum Pascal yang nomor 10, yang tanyakan dongkrak hidroliknya gayanya berapa. Ini tekanan pada zat padat F plus 1 sama dengan plus 2 sama dengan force 1 per A1 sama dengan force 2 per A2. Jadi ini bagi ini sama dengan ini bagi ini. Kita masukkan 20/1 sama dengan tidak tahu dibagi 10. Kita kalikan silang. Ini kali ini F2. Ini kali ini 20 kali 10 berapa? 200 Newton. Oke, jawabannya benar. Selanjutnya untuk nomor 11. Nah, ini masih tekanan pada zat padat. Kita pakai rumus yang sama, pressnya. Press sama dengan force per area. Area ada 4, force-nya ada ini. Force-nya 60 dibagi cetak meja yang luas permukaannya 4 meter persegi. Tapi ini kubus besi, sisinya 10. Kalau sisi berarti untuk mencari luas alasnya kubus itu berarti sisi kali sisi. Ingat ini masih cm, jadikan meter. 10 cm sama dengan 0,1 meter. 0,1 kali 0,1 0,01 meter persegi. Jadi ini bagi 0,1. Jawabannya adalah 6000. Oke, benar. Selanjutnya nomor 12. Ini kita bisa pakai perbandingan P kali V sama dengan P kali V. Kalau ini 1, posisi 1, ini kondisi 2. Kondisi pertama ini P-nya 6 kali 2. P2 tidak tahu kali 8. P2 sama dengan ini kali ini 12 dibagi 8, 1,5. Oke, jawabannya betul. Selanjutnya nomor 4, tekanan paling kecil. Tekanan paling kecil itu yang luas alasnya paling besar. Di antara ini yang luas alasnya paling besar adalah yang nomor 2. Ya, ini sama ini luas alasnya paling besar. Oke, selanjutnya nomor 14. Gaya. Kita masih pakai hukum Pascal. V
force 1 per area 1 sama dengan force 2 per area 2. Force 1 tidak tahu. Ini ada berat weight ya. Force satunya tidak tahu, dibagi area satunya berapa ini? 400. F2 nya berapa ini weightnya? 120. A2 nya di sini dimasukkan 1000. Kalikan silang ya. F1 sama dengan 120 kali 400 dibagi 1000. Nolnya bisa kita coret. Nah, ini kali ini jawabannya tinggal 12 kali 4, 48 Newton. Jadi jawabannya ini benar. Alat juga untuk mengukur tekanan darah. Iya, benar, adalah tensimeter. Selanjutnya nomor 16. Proses perubahan yang terjadi pada gambar X. Pada gambar X menjadi gambar Y. Nah, ini adalah perbedaan tekanan osmosis air dari A menuju ke B. Jadi jawabannya benar C. Oke. Selanjutnya nomor 17. Press hidrostatik rumusnya Rho kali G kali H. Rho-nya 1000, gravitasinya ini 10, hanya kedalamannya. Di sini berarti 14 dikurangi 4 sama dengan 10 cm. Jadikan meter 0,1 meter. Dimasukkan sini 0,1. Nikel ini habis, jadinya 1000 Newton per meter persegi. Oke, jawabannya benar. Kapal laut terapung di permukaan air. Hal ini disebabkan karena massa jenis seluruh kapal lebih kecil dari massa jenis. Ya, benar. Intinya tadi apa? Kalau dia terapung, massa jenisnya lebih kecil, tapi kalau dia tenggelam, massa jenisnya lebih besar. Berikut alat yang bekerja berdasarkan hukum Archimedes adalah ini sebenarnya kapal laut benar. Buktinya dia bisa berada di atas permukaan air laut. Hidrometer, alat untuk mengukurnya itu, kapal selam juga, balon udara juga benar. Jadi ini semuanya alat bekerja berdasarkan hukum Archimedes. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini ya. Pada kedalaman yang sama, tekanan hidrostatik air lebih besar daripada sungai. Penyebabnya apa? Karena massa jenis air laut ini lebih besar daripada air tawar atau air biasa. Kalau air itu massa jenisnya air 1000 kg per meter kubik. Kalau massa jenisnya air laut itu lebih dari 1000. Biasanya rata-rata kurang lebih lah 1025 atau 1020 berapa kilogram per meter kubik. Oke, untuk pertemuan hari ini sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wika akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.